Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Al-Fatih. Saya Sukila Fenia. Saya Mirna. Saya Amelia Faizah. Saya Fathia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi wawasan Nusantara yang berjudul intoleransi dan konflik antar agama dan etnis. Toleransi adalah keengganan untuk menerima keyakinan atau perilaku orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Dalam konteks sosial, intoleransi adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kurangnya kesediaan untuk menghargai perbedaan dan keberagaman antar individu maupun kelompok. Kemudian, konflik etnis atau agama, konflik antara dua etnis atau lebih yang terkait dengan masalah mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga teritorial. Selanjutnya, yaitu dari narasi isu nyata terkait dengan intoleransi dan konflik antar agama, yaitu pada kejadian penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten tahun 2022. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dengan beragam agama, suku, dan budaya yang hidup berdampingan di bawah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dalam praktiknya, intoleransi antar umat beragama masih kerap terjadi. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah penolakan pembangunan gereja Kuria Kristen Batak Protestan atau yang bisa kita sebut HKBP Maranatha di kota Cilegon, Banten pada tahun 2022. Peristiwa ini bermula terjadi ketika jemaat HKBP Maranatha yang berjumlah ratusan orang berupaya mengurus izin pendirian gereja di kota tersebut. Gereja tersebut diperlukan karena jemaat tidak memiliki tempat ibadah permanen, sehingga selama bertahun-tahun mereka harus menampung di lokasi sementara. Sesuai aturan, mereka sudah mengajukan izin pendirian melalui prosedur yang resmi, termasuk melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Namun, pada 7 September 2022, muncul gelombang penolakan besar-besaran dari sebagian masyarakat Cilegon. Ribuan warga turun ke jalan dan mengajukan petisi penolakan pembangunan gereja. Penolakan ini semakin kontroversial ketika Wali Kota Cilegon, yaitu Heldi Agustian, dan juga beserta wakilnya, yaitu Sanuji Pentamarta, ikut hadir dalam aksi tersebut dan secara simbiolis menandatangani spanduk penolakan bersama warga. Tindakan pejabat daerah ini memicu kritik yang luas karena dianggap melegitimasi sikap intoleran alih-alih melindungi hak konstitusional warga negara untuk beribadah. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional. Banyak pihak, termasuk Komnas HAM, Kementerian Agama, dan juga tokoh masyarakat, mengecam tindakan penolakan tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Dengan demikian, pelanggaran atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi serta nilai-nilai Pancasila. Selain itu, peristiwa di Cilegon juga memunculkan berbagai penolakan sosial. Jemaat HKBP merasa hak mereka diabaikan, sementara masyarakat yang menolak berdalih bahwa pembangunan gereja akan memicu keresahan sosial. Situasi ini menunjukkan masih rapuhnya toleransi di tingkat lokal, terutama ketika perbedaan agama dibawa ke ranah politik dan dijadikan komoditas. Kasus Cilegon menjadi salah satu contoh nyata bagaimana intoleransi beragama masih berlangsung di Indonesia, meskipun negara ini menjunjung tinggi prinsip pluralisme. Peristiwa ini bukan hanya soal izin bangunan, tetapi lebih dalam lagi menyangkut pengakuan
perlindungan hak asasi, serta komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Baik, sini saya akan menjelaskan analisis kesatuan politik dan ekonomi dalam intoleransi dan konflik antar agama atau etnis. Analisis kesatuan politik memiliki 3 poin. Yang pertama, ancaman terhadap persatuan bangsa. Pada kasus Cilegon menunjukkan bahwa intoleransi melemahkan komitmen politik bangsa terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Bila minoritas agama tidak mendapatkan perlindungan adil, maka mereka merasakan tersisihkan dan berpotensi memecah belah kesatuan politik. Yang kedua ada legitimasi pemerintah daerah yang dipertanyakan, di mana adanya kehadiran wali kota dan wakil wali kota yang hadir dalam aksi penolakan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya berpihak kepada mayoritas dan bukan untuk semua warga negara. Hal ini mencederai prinsip demokrasi dan kesetaraan yang seharusnya dijaga oleh pejabat politik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap netralitas pemerintah menurun. Yang ketiga ada kontradiksi dengan konstitusi dan Pancasila. Pada pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Namun pada kasus ini bertentangan dengan norma konstitusional tersebut dan secara ideologis pun bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Lalu ada analisis ekonomi. Yang pertama ada gagasan terhadap aktivitas ekonomi lokal. Konflik sosial seperti penolakan rumah ibadah membuat suasana tidak kondusif bagi dunia usaha. Investor maupun pelaku menjadi ragu untuk menanamkan modal di daerah yang rawan intoleransi. Lalu yang kedua, biaya sosial ekonomi akibat konflik. Jika kasus ini berkembang menjadi aksi massa atau kekerasan, maka akan mengakibatkan kerugian seperti kerugian properti, biaya pelindungan, dan menurunnya produktivitas masyarakat. Ketiga, akses ekonomi minoritas terganggu. Jemaat gereja yang ditolak keberadaannya bisa mengalami keterbatasan akses ekonomi. Misalnya, jika mereka dianggap tidak diterima atau berbeda, bisa ditimbulkan diskriminasi dalam pekerjaan, usaha, maupun layanan publik. Analisis sosial budaya mengenai kasus penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon. Yang pertama yaitu terkikisnya nilai toleransi, di mana penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon itu menunjukkan sikap toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai di masyarakat itu menjadi rapuh. Yang pada awalnya Indonesia itu mengedepankan nilai gotong royong dalam artian yaitu bekerja bersama-sama dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam artian di masyarakat Indonesia itu banyak sekali keberagaman mulai dari ras, golongan, ataupun agama. Jadi kalau terus dibiarkan nilai intoleransi itu mulai hilang atau tergantikan dengan mayoritas yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu renggangnya hubungan antar agama. Penolakan pembangunan memberikan jarak batin antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah kelompok dengan jumlah orang yang sangat sedikit, sedangkan kelompok mayoritas ada kelompok dengan jumlah orang yang sangat banyak. Jadi kalau awalnya mereka dua ini memiliki hubungan yang normal, tetapi lama-kelamaan timbullah rasa curiga dan juga interaksi sosial keduanya yaitu menjadi kaku. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya konflik antar warga. Jika hak untuk beribadah dilarang ataupun terjadi penolakan, maka kelompok tersebut berhak untuk melakukan perlawanan ataupun pemberontakan. Tetapi dengan adanya kasus tersebut,
akan memicu terjadinya konflik antar warga maupun antar agama. Kemudian yang keempat yaitu terhambatnya budaya yang inklusif, di mana yang awalnya Indonesia itu ingin menumbuhkan sikap saling menghormati ataupun saling menghargai, tetapi dengan adanya kasus intoleransi tersebut maka akan menghambatnya proses tersebut. Jadi generasi muda termasuknya kita sekarang itu pola pikirnya menjadi berubah dan kita juga akan sedikit ataupun tidak ingin belajar tentang nilai-nilai toleransi. Kemudian yang kelima yaitu tertutupnya ruang ekspresi budaya, di mana kita berpikir bahwa tempat ibadah itu hanya untuk tempat berdoa atau tempat ibadah saja, tetapi juga bisa digunakan dengan kegiatan yang lainnya seperti kegiatan sosial maupun kegiatan budaya. Jadi kalau kita melakukan penolakan, sama saja kita mengurangi jemaah untuk melakukan identitas ataupun tradisi mereka. Jadi kesimpulannya mengenai sosial budaya ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat di Indonesia karena dapat mengurangi nilai toleransi, hubungan agama menjadi renggang, dan juga meningkatnya nilai konflik. Jadi seharusnya Indonesia itu mengedepankan nilai keberagaman. Yang keempat yaitu analisis pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu terjadinya konflik, di mana penolakan pembangunan gereja itu melibatkan jumlah aksi besar. Jadi yaitu melibatkan banyak orang. Jadi kalau aksi tersebut tidak dikendalikan akan berdampak negatif, yaitu terjadinya bentrokan fisik antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Jadi stabilitas keamanan itu sangat berpengaruh pada tingkat lokal maupun pada daerah-daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu rasa aman menjadi terganggu, di mana pada saat jemaah ingin melakukan ibadah merasa terganggu ataupun tidak diperhatikan, apalagi kalau pemerintah setempat juga ikut melakukan penolakan terhadap pembangunan gereja. Jadi itu akan memicu terjadinya mengancam psikologis mereka yaitu rasa takut yang berlebihan, tekanan rasa mental, dan juga mereka enggak lagi untuk beraktivitas secara publik ataupun meluas. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu beban aparat keamanan, di mana pejabat ataupun polisi harus ekstra untuk melakukan bagi aparat keamanan. Polisi dan keamanan harus bekerja ekstra untuk menjaga ketertiban ketika aksi massa terjadi. Kalau aksi tersebut terus dibiarkan, maka akan menjadi sumber daya dan perkelahian serupa akan terjadi. Jadi aparat kepolisian ataupun aparat keamanan itu merasa dilema karena untuk menjaga stabilitas kelompok mayoritas dan kelompok minoritasnya. Kemudian yang keempat yaitu melemahnya kepercayaan, di mana jika pejabat ataupun daerah tersebut dianggap berpihak pada kelompok mayoritas, masyarakat akan kehilangan kepercayaan bahwa mereka merasa tidak dilindungi dalam menjaga stabilitas keamanannya. Hal ini melemahkan keamanan nasional karena warga tidak percaya lagi bahwa negara bisa menjamin untuk menjaga stabilitasnya. Dan yang kelima yaitu ancaman terhadap stabilitas nasional, di mana kasus intoleransi agama itu tidak boleh dipandang secara lokal saja karena bisa terjadi kalau dilakukan secara terus-menerus akan memicu terjadinya konflik. Jadi rasa stabilitas keamanan itu merupakan pilar utama bagi pertahanan suatu negara. Kesimpulannya dari pertahanan keamanan itu bahwa kita bukan hanya belajar tentang perizinan untuk mendirikan tempat ibadah saja, tetapi juga untuk menjaga stabilitas. Kalau tidak dikendalikan akan terjadinya konflik dan juga akan memicu terjadinya stabilitas keamanan dan juga akan melemahnya kepercayaan kepada masyarakat ataupun negara. Faktor penyebab isu tersebut yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pluralisme dan toleransi. Sebagian masyarakat masih menganggap perbedaan agama sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai kekayaan bangsa. Rendahnya literasi multikultural membuat intoleransi mudah tumbuh. Yang kedua, dominasi kelompok mayoritas. Karena mayoritas beragama Islam di Cilegon, sebagian masyarakat merasa punya hak untuk menentukan boleh atau tidaknya mendirikan rumah ibadah minoritas sendiri. Faktor penyebab isu tersebut yang pertama, kurangnya pemahaman tentang
pluralisme dan toleransi. Sebagian masyarakat masih menganggap perbedaan agama sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai kekayaan bangsa. Rendahnya literasi multikultural membuat intoleransi mudah tumbuh. Yang kedua, dominasi kelompok mayoritas. Karena mayoritas beragama Islam di Cilegon, sebagian masyarakat merasa punya hak untuk menentukan boleh atau tidaknya mendirikan rumah ibadah minoritas. Padahal secara hukum, setiap warga memiliki hak yang sama. Yang ketiga, peran pemerintah daerah yang tidak netral. Keterlibatan wali kota dan wakil wali kota dalam aksi penolakan memberi legitimasi pada intoleransi. Seharusnya pejabat publik melindungi sesama warganya, bukan berpihak pada mayoritas. Keempat, regulasi pendirian rumah ibadah yang sering multitafsir. Aturan seperti SKB 2 Menteri 2006 tentang pendirian rumah ibadah kerap menjadi hambatan karena syarat jumlah dukungan warga sekitar bisa dimanfaatkan untuk menolak kelompok minoritas. Yang kelima, politisasi agama. Isu agama sering dijadikan alat mobilisasi massa. Dalam kasus ini ada dugaan bahwa penolakan dimanfaatkan untuk memperkuatkan posisi politik di mata mayoritas. Yang keenam, kurangnya dialog antar umat beragama. Yang keenam, kurangnya dialog antar umat beragama. Minimnya komunikasi dan interaksi antara kelompok mayoritas dengan jemaah minoritas membuat prasangka tumbuh subur. Ketiadaan dialog mendorong penyelesaian dengan tekanan massa, bukan musyawarah. Selain faktor penyebab, ada juga beberapa dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Yang pertama yaitu dampak sosial yang mengakibatkan retaknya hubungan antar umat beragama di Cilegon sehingga melemahnya rasa persaudaraan sebangsa. Yang kedua yaitu dampak politik yang mengakibatkan legitimasi pemerintah daerah tercoreng karena dianggap tidak adil dari kepercayaan publik khususnya minoritas terhadap negara menurun karena hak konstitusional mereka tidak dilindungi. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi di mana kerugian potensi ekonomi akibat berkurangnya daya tarik investasi serta citra buruk daerah. Selanjutnya ada dampak sosial budaya di mana generasi muda mungkin memiliki pola pikir eksklusif dan diskriminatif jika peristiwa ini dianggap normal. Selanjutnya ada juga dampak keamanan yang menyebabkan munculnya rasa tidak aman kepada kaum minoritas sehingga stabilitas lokal terganggu. Yang terakhir yaitu dampak nasional di mana kasus intoleransi semacam ini memungkinkan berpotensi dijadikan isu oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan integrasi nasional. Adapun solusi untuk mengatasi isu tersebut. Yang pertama, pemerintah pusat perlu meninjau kembali terkait aturan pendirian rumah ibadah agar tidak lagi menjadi hambatan atau alat mayoritas untuk menekan minoritas. Yang kedua, sebagai kepala daerah, ia juga harus berfungsi untuk menjadi pelindung semua kelompok warga, bukan hanya mayoritas saja. Yang ketiga, sekolah, kampus, bahkan pendidikan lembaga perlu memperkuat kurikulum yang menanamkan nilai pluralisme, toleransi, dan wawasan kebangsaan. Yang keempat, media massa dan media sosial perlu menyajikan narasi terkait kerukunan, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat mengampanyekan nilai toleransi melalui ruang digital. Yang kelima, pemerintah juga perlu memberikan jaminan kesejahteraan akses ekonomi kepada seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi agama atau etnis. Yang keenam, forum lintas agama perlu aktif dalam menyelenggarakan diskusi, doa bersama, bahkan kegiatan sosial agar dapat menumbuhkan sikap saling percaya. Dan yang ketujuh, tokoh agama bisa menjadi teladan untuk mengajar nilai toleransi dan masyarakat bisa memediasi agar tidak terjadi, agar tidak memperkeruh situasi. Jadi, solusi untuk mengatasi
isu di Cilegon bukan hanya tentang hukum saja, namun mencakup regulasi, peran pendidikan, media sosial, lintas agama, bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sekian, terima kasih. Sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maaf.